Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Hari ini, aku mau ngobrolin topik yang sering kita alami tanpa sadar, yaitu rasa cukup. Aku belajar makna cukup ini dari sosok yang luar biasa. Mereka adalah Kak Prita dan Kak Mauril Imran. Semakin aku renungi ilmu dari dua perempuan ini, aku semakin sadar bahwa definisi cukup bagi sebagian orang itu ternyata sangat personal. Teman-teman, setiap orang punya standar cukup yang berbeda-beda. Yang paling tahu apa arti cukup untuk dirimu, ya diri kamu sendiri. Tapi menurut aku akan lebih baik kalau kita mau berikhtiar, belajar dari cara orang lain memaknai rasa cukup. Bukan untuk meniru mentah-mentah, tapi untuk memperluas perspektif. Ada orang yang merasa cukup setelah berusaha semaksimal mungkin, dia udah kerja keras, udah ikhtiar, dan menerima hasil yang ia punya hari ini sebagai yang terbaik dari Allah. Tapi bukan berarti dia berhenti. Dia tetap berusaha lagi, tetap melangkah, tapi hatinya tetap bersyukur dengan hasil yang udah ada itu. Dan orang seperti ini patut berbahagia dan bersyukur karena dia udah berada dalam kondisi ikhlas tapi tidak menyerah gitu aja meski hasil akhirnya tetap ia berserah sama Allah. Ya Allah, gimana pun baiknya Engkau, hamba sudah berusaha semaksimal yang hamba bisa. Tapi ada juga nih orang yang mengatakan cukup padahal sebenarnya itu hanya bentuk dari menyerah diam-diam. Misalnya seseorang yang punya mindset begini, ya udahlah, hasilku cuma segini, mau berusaha gimana pun juga gak akan nambah. Orang takdirku gini-gini aja. Nah, ini yang bahaya. Mindset kayak gini bikin kita gak kemana-mana. Bikin kita jadi stuck di situ terus. Mulutnya bilang ngerasa cukup, padahal sebenarnya itu hanya alasan untuk tidak mau berusaha lagi. Kata cukup menjadi tameng dari rasa malas atau takut gagal. Padahal Allah udah kasih kita akal, udah kasih kita kemampuan, bahkan peluang di depan. Seharusnya orang yang punya mindset ini tuh ada kesadaran penuh dalam dirinya. Aku punya potensi, Allah pasti nyiapin sesuatu yang lebih baik, makanya aku harus berikhtiar untuk mengambilnya. Berbeda jauh dengan yang bilang, ya udah sih, emang udah takdir aku aja kayak gini. Mindset itu yang bikin hidup gak kemana-mana. Kamu pernah gak sih teman-teman ngelihat ada gambar di Instagram tuh dua orang yang lagi nyari berlian di bawah tanah. Ini mereka nyarinya di tempat yang sama ya. Nah, satu orang udah dapat berlian kecil, lalu karena ia udah puas, makanya dia pulang dengan hasil tersebut. Dan satu orang lainnya, ini dia belum dapat apa-apa, tapi dia yakin dalam hatinya bahwa kalau dia gali tanah itu lebih dalam, pasti dia bakal dapat berliannya. Dan benar saja, ketika dia tidak menyerah, dia terus menggalinya, ia mendapatkan berlian yang lebih besar dan lebih banyak daripada orang yang pertama tadi. Nah, di orang yang kedua ini rasanya pasti jauh lebih happy, karena ikhtiarnya itu terbayar dengan hasil yang memuaskan. Dan bisa diingat teman-teman bahwa cukup itu bukan soal jumlah, tapi soal rasa. Dan rasa cukup itu erat banget kaitannya dengan rasa bersyukur. Karena punya lebih belum tentu bikin tenang, kadang justru yang lebih banyak itu adalah ujian. Kalau nggak disertai rasa syukur, berapapun yang kita punya, sebanyak apapun hartanya, nggak akan pernah terasa cukup. Makanya jangan hanya meminta banyak, tapi minta yang barokah sama Allah. Nanti akan muncul rasa cukup dalam hidup. Teman-teman, di suatu kesempatan aku pernah ditanya sama teman, kalau penghasilan kamu naik, pasti kebutuhan kamu ikut naik juga dong? Aku jawab gini, enggak deh. Yang nambah itu rasa syukur dan alokasi tabungan sama investasinya, bukan di kebutuhan aku. Dan aku pribadi tidak setuju dengan anggapan bahwa setiap kali penghasilan seseorang naik, maka kebutuhan otomatis ikut naik. Menurutku, itu asumsi yang terlalu umum dan seringkali dipengaruhi oleh gaya hidup yang konsumtif. Aku udah membuktikannya sendiri teman-teman. Waktu penghasilan aku naik, gaya hidup aku tetap sama. Makan tetap dengan porsi dan menu yang sama meskipun sesekali ada self reward lah ya.
Lalu ngopi juga pasti, itu pun aku minumnya kopi saset. Atau kadang kalau mau self reward ya pergi ke Indomaret buat beli point coffee. Menurut aku itu kopiku termahal ya teman-teman. Dan skincare pun aku pakai skincare minimalis, skincare basic. Jadi nggak nambah ABCD meskipun penghasilan aku naik. Karena menurut aku nggak penting gitu. Dan kebutuhan sehari-hari juga nggak ada yang nambah. Mungkin ada di kenaikan harga barang itu wajar ya teman-teman. Pasti akan ada kenaikan harga barang. Tapi menurut aku ini konteksnya bukan yang dimaksud sama teman aku tadi. Dan yang meningkat itu justru adalah jumlah tabungan, jumlah investasi, dana darurat, dan uang yang menjadi kewajiban aku untuk mengeluarkannya, di mana itu ada hak-hak orang lain. Salah satunya kuberikan kepada orang tua. Ini bukti bahwa peningkatan penghasilan itu seharusnya jadi alat untuk memperkuat finansial, bukan memperbesar pengeluaran demi terlihat naik kelas. Semua kembali pada mindset dan kontrol diri. Kalau kita hidup sesuai kebutuhan, bukan keinginan, maka kenaikan penghasilan akan terasa manfaatnya dalam jangka panjang. Maka dari itu, teman-teman yang udah bekerja nih, mungkin yang masih pemula-pemula juga, cobalah untuk bikin cash flow kamu, bikin catatan keuangan kamu. Lalu gimana sih caranya biar kita bisa punya rasa cukup yang sehat? Yang pertama, yang paling penting adalah berbaik sangka sama Allah. Rezeki itu bukan cuma soal uang, bisa tidur nyenyak, punya keluarga yang suportif, punya waktu untuk diri sendiri, itu juga rezeki. Yang kedua, jangan FOMO sama tren. Gak semua hal yang ramai dibicarakan sama orang itu kamu harus punya. Jadi fokus ke apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang sedang viral. Misalnya butuh baju baru karena baju kemarin kekecilan, karena baju kemarin udah di declutter dan gak layak pakai. Ya udah gak apa-apa beli baju. Yang ketiga, kejar akhirat. Dunia pasti bakal ngikut. Ketika orientasi kita jelas, maka keputusan-keputusan kita akan lebih bijak juga teman-teman. Yang keempat, hindari hidup lebih besar dari penghasilan. Kalau penghasilan masih kecil dan dari satu sumber aja, maka jangan sampai gaya hidup melebihi pemasukan. Makanya wajib banget tuh tadi untuk bikin catatan keuangan tiap bulannya. Dan yang kelima adalah jangan pinjol ataupun pay later. Itu sebenarnya bukan solusi, lebih tepatnya itu adalah jebakan jangka panjang. Lalu yang keenam adalah kalau udah terlanjur, udah punya utang, gimana dong? Kepikiran terus nih, jadi hidupnya tuh sehari-hari kepikiran utang terus. Yang pertama tentu aja kita minta solusi sama Allah. Caranya dengan minta lewat sholat tahajud. Terus di video aku sempat bahas tentang doa pelunas hutang, silahkan diamalin teman-teman. Dan biasanya kalau kita sudah mengamalkan suatu amalan, itu pasti bakalan dikasih jalan keluar sama Allah. Bukan berarti yang kita udah ngamalin itu, tiba-tiba ada uang sekarung di rumah kita untuk kita bayarin utang. Gak kayak gitu konsepnya. Lebih tepatnya itu kita dikasih jalan keluar sama Allah. Entah itu dengan jual aset lah, dengan menambah penghasilan lah, atau menggunakan tabungan untuk membayar hutang. Jadi kalau teman-teman punya utang dan punya tabungan, gak masalah dipakai dulu buat ngelunasin utang itu. Utang lunas, hidup jadi lebih ringan. Lalu bangun lagi tabungannya. Jangan pernah pesimis, jangan pernah kamu merasa bahwa Allah gak akan ngasih rezeki lagi ketika kamu udah melunasi hutang kamu. Justru melunasi hutang itu hukumnya wajib. Kalau udah ada duitnya, ya udah langsung dibayarin aja ke hutangnya. Siapa tahu itu adalah jawaban dari doa-doa kamu yang kemarin kamu langitkan. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk untuk melunasi hutang hamba. Ya itu tadi, bisa dengan jual aset, bisa menambah penghasilan, freelance kah, dan gunakan tabungan yang ada. Akhirnya, semua kembali ke diri kita masing-masing. Mau berubah atau tidak, mau bertumbuh atau tetap di tempat, dan jangan pernah berpikir bahwa keadaan sekarang adalah takdir yang gak bisa diubah. Cobalah untuk berikhtiar mengubah itu teman-teman, karena ini konteksnya adalah takdir yang bisa diubah. Ketika kamu udah berikhtiar, kamu mencari ridhonya Allah, bisa aja nasib kamu bakal berubah. Selama kamu mau berikhtiar, kamu ridho, dan kamu yakin bahwa kamu pasti bisa keluar dari masalah tersebut.
Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri mau mengubah dirinya. Dan rasa cukup itu bukan akhir dari usaha, tapi titik di mana hati kita tetap bersyukur walau kaki kita masih terus melangkah. Teman-teman, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya dan tulis juga di kolom komentar apa definisi cukup versi kamu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.